Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang supir mini swalayan di Samarinda terancam pidana 15 tahun penjara karena mencabuli bocah SD. Pungutan liar parkir kendaraan di tepian Mahakam Samarinda meresahkan warga. Polisi meminta warga melapor secara resmi. Uang tunai 24 juta rupiah dipeluk pria tidak bernyawa di Samarinda. Uang yang sebagian robek itu kini ditukarkan ke Bank Indonesia. Taman di depan Masjid Islamic Center Samarinda ini sempat menggegerkan warga menyusul pungutan liar dari orang tidak dikenal. Pungli tersebut dilakukan pelaku kepada pemilik sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya di taman tersebut. Salah satu juru parkir yang ditunjuk pemerintah kota menyatakan mereka ditugaskan di tempat tersebut. Setelah geger soal parkir liar, dalam tugasnya, jukir ini dibagi menjadi 3 kelompok, yakni pagi, sore, dan malam. Perubahannya sebelumnya banyak sih yang dapat pakai KTA, tapi kalau perubahannya ya alhamdulillah aja bagus lah. Bagus bang lah. Iya. Jadi bisa dikontrol gitu bang ya? Iya bisa dikontrol. Bang ada berapa orang jaga di sini bang? Kalau yang di sini 5 orang. 5 orang. Iya. Sip-sipan bang lah. Iya sip-sipan. Bang harapannya bang, kemarin kan ada kejadian nih bang, artinya yang minta melebihi batas lah. Ya harapannya ya jangan sampai ada yang begitu lagi lah. Nah ini lokasinya bang jaga bang ya? Iya. Mendengar kabar pungli, Wakapolresta AKBP Eko Budiarto meminta warga melaporkan pelaku ke polisi. Ia memastikan laporan tersebut segera diproses. Adanya pungutan-pungutan liar tanpa ada dasar. Mungkin masyarakat Kota Samarinda bisa berkomunikasi atau melaporkan hal itu pada pihak Polri ataupun Polresta Samarinda. Apabila hal itu dikira cukup bukti, nanti kita akan lakukan penindakan. Geger soal juru parkir liar ini mencuat setelah warga menyebar aksi pemalakan. Warga kesal karena dimintai hingga Rp7.000 untuk sekali parkir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara memastikan pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD akan diperketat. Itu dilakukan agar tidak ada celah untuk menyalahgunakan anggaran. Pengawasan juga dilakukan terhadap pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN. Kepala Kejaksaan Negeri Agus Chandra menyatakan pengawasan pemanfaatan anggaran tersebut tidak melihat pada jumlah. Anggaran ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu prinsipnya di sini. Jadi mau besar mau kecil nggak ada masalah. Ya, justru semakin besar harapan kita benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ada fokus lain Pak, karena ada sudah kasus kemarin sebelumnya terjadi. Kalau kita bicara fokus, semua kita fokus, tetapi yang pasti bagaimana pengadaan barang dan jasa ini benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pak, terkait dengan serapan sendiri, nampaknya satu semester ini belum mencapai 50%. Ada tanggapan nggak Pak? Kalau catatan sih pastinya kita tetap akan melakukan pembinaan terlebih dahulu ya, kaitannya dengan masalah-masalah yang muncul
dalam rangka pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh teman-teman di pemerintah daerah. Dan kami selaku pengacara negara siap selalu untuk memberikan advies hukum dalam rangka pengelolaan anggaran yang baik dan benar. Pengetatan pengawasan pemanfaatan anggaran ini diduga berkaitan perkara korupsi yang menjerat bupati yang hingga kini masih ditangani KPK. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Sekolah luar biasa Negeri Tanjung Redep, Kabupaten Berau ini letaknya di Jalan Durian 2. Saat ini jumlah siswanya 200 murid, sedang pengajarnya 20 orang. Jumlah murid di SLB ini dipastikan akan bertambah meningkat. Sekolah sudah membuka penerimaan peserta didik baru. Kepala SLB Negeri Tanjung Redep, Mas Lui, mengaku tengah menghadapi kendala berat yakni guru pengajar yang masih sangat minim. Ajar kita sementara dari honor sekolah. Honor sekolah Pak ya? Sekolah. Memang jumlah kita untuk tahun ini luar biasa. Besar sekali animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak berkebutuhan di sekolah kita. Ini kurang lebih 70-an siswa sudah masuk di SLB kita. Dengan tenaga pengajar berapa orang Pak? Tenaga pengajar yang PNS itu ada 10, malah PNS 10, kemudian pensiun 1 jadi tinggal 9. Oh, tinggal 9. Ditambah dengan honorer berapa? Honor sekolah itu ada 20-an. 20-an. Masih kurang sebenarnya. Mengatasi persoalan ini, Cabang Dikbud Wilayah 6 Berau sudah menyampaikan kondisi tersebut ke Pemprov Kaltim. Langkah terdekat mengatasi persoalan guru di SLB tersebut dengan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gak usah ya Bu. Masalahnya kita mungkin masih kekurangan tenaga yang memang ahli, tapi kalau yang secara umum seperti guru-guru secara umum misalnya bahasa Indonesia, matematika itu masih bisa kita atasi. Nah, kita juga sudah memetakan, ada pemetaan kita khusus untuk SLB dan sudah kita sampaikan ke provinsi. Nanti di provinsi akan dipetakan kembali apakah nanti kita rekrut lagi mungkin P3K-nya khusus tenaga untuk SLB, mungkin jadi tidak secara umum lagi. Komite sekolah berharap tenaga pengajar untuk SLB ini bisa segera ditambah agar proses belajar mengajar berjalan maksimal. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.